Dialog publik dengan tema penguatan moderasi beragama telah digelar di Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai strategi memerangi insersi intoleran dan radikalisme. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama Profesor Dr. Amin Suyitno MAG mengunjungi Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah Palembang untuk mengisi kuliah tamu di ruang seminar Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Pahlawan di BDK Palembang, Profesor Dr. Amin Suyitno MAG sampaikan pentingnya solidaritas dan soliditas sebagai modal sosial pembangunan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LTV, TV-nya Balitbang. Apa kabar Anda hari ini? Kabar LTV sepekan kembali menjumpai Anda untuk menyampaikan informasi-informasi seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Atika Yusni Ferdina, inilah kabar LTV sepekan selengkapnya. Pemirsa, berita pertama datang dari dialog publik dengan tema moderasi beragama di Politeknik Negeri Sriwijaya resmi digelar. Ini merupakan bentuk upaya memerangi insersi intoleran dan radikalisme pada Sabtu 9 November 2024. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kemenak RI, Profesor Dr. Amin Suyitno MAG, menghadiri acara dialog publik bertajuk Strategi Penguatan Moderasi Beragama pada Lembaga Pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya Sabtu 9 November 2024. Turut hadir Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. RR Rina Antasari SHM Wakil Direktur 4 Politeknik Negeri Sriwijaya, Dr. Andes Zakaria MPD, Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saipuddin SAG MSI, Kepala Lokadiklat Keagamaan Bandar Lampung Agus Apriansa Eskom MM, dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI. Dalam laporannya, Saipuddin mengatakan, dengan adanya penguatan moderasi beragama dapat menjadi wadah untuk bersama-sama membangun negeri ini, lintas budaya dan lintas agama dalam konteks moderasi beragama. Setelah keluarnya Perpres nomor 58 tahun 2023 bahwa tanggung jawab penguatan moderasi, penggerak moderasi beragama bukan hanya menjadi wilayahnya Kementerian Agama saja, bahwa wadah pemuda lintas agama Sumatera Selatan ini boleh jadi kemudian kami diberikan wadah ruang yang cukup untuk bisa masuk, bisa merangkul. Profesor Suyitno membuka acara secara resmi. Sebagian besar dan isu-isu radikalisme yang bertentangan dengan moderasi beragama itu disebarkan melalui internet. Untuk itu, pentingnya kerjasama dalam penguatan moderasi beragama untuk memerangi radikalisme dan intoleransi yang tersebar di media maya. Intoleransi itu, isu-isu radikalisme itu diinsersi lewat internet, bukan lewat offline, apalagi yang sifatnya konvensional. Politeknik Sriwijaya ini sangat berpotensi untuk mengembangkan potensi budaya lokal, yang mana hal itu merupakan salah satu instrumen indikator moderasi beragama. Acara ini dilanjutkan dengan sesi dialog publik dengan dua narasumber terkemuka, yakni Ketua FKUB Dr. Andes Kiai Haji Mal'an Abdullah dan Guru Besar UIN Raden Fatah Profesor Dr. RR Rina Antasari. Pemirsa, Kepala BMB PSDM Profesor Dr. Amin Suyitno MAG mengunjungi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk mengisi kuliah tamu di ruang seminar Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Jumat 8 November 2024. Kepala Balitbang dan Likat Kemenak RI, Profesor Dr. Amin Suyitno MAG mengunjungi UIN Raden Fatah Palembang untuk mengisi kuliah tamu di ruang seminar Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jumat 8 November 2024. Kegiatan ini bertajuk menuju rekognisi unggul kompetitif dan terkemuka melalui penguatan dan pengembangan riset internasional. Hadir Rektor UIN Raden Fatah, Profesor Dr. Nyayu Khadijah MSI, Dekan FDK UIN Raden Fatah Dr. Ahmad Saripuddin MA, Kepala Program Studi dan dosen pada acara tersebut. Nyayu Khadijah pada sambutannya
menyampaikan dengan slogan meroket, menuju rekognisi unggul, kompetitif, elegan, dan terkemuka. Mahasiswa harus membiasakan diri memperbanyak literasi jurnal internasional. Tidak hanya mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik juga diarahkan untuk menuju internasional. Suyitno dalam kuliah tamunya berpesan agar para mahasiswa mempunyai karakter kuat dan mempunyai kompetensi. Ia juga mengatakan bahwa FDK UIN Raden Patah berpotensi untuk terus berkembang dan maju. Salah satunya di bidang entertainment seperti podcast, yang akan menjadi modal baik untuk mengembangkan mahasiswa dan alumninya. Dan yakin, FDK dapat menjadi fakultas dan kampus yang seunggul se-Asia Tenggara, dengan potensi yang sangat besar, kampus strategis, dan karya-karya dosen yang luar biasa. Pemirsa, Profesor Dr. Suyitno menyampaikan pentingnya solidaritas dan soliditas sebagai modal sosial pembangunan negeri dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di Balikat Keagamaan Palembang. Jangan pernah lelah untuk berbuat terbaik, meneladani para pahlawan kita. Mari kita implementasikan sifat-sifat kepahlawanan, kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat kita yang plural dan membutuhkan atensi bersama. BDK Palembang mengadakan upacara Hari Pahlawan di lapangan BDK Palembang Minggu 10 November 2024. Siap dilaksanakan. Upacara ini terasa istimewa karena yang bertindak sebagai pembina upacara adalah Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kemenak RI, Profesor Dr. Amin Suyitno MAG. Turut hadir Kepala BLA Jakarta Irhason SS MED, didampingi Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saipuddin SAG MSI, Kasubag TU Haji Mukmin SHI MSY. Dalam amanatnya, Profesor Suyitno menyampaikan semangat solidaritas dan motivasi bersama menjadi bahan sekaligus peluang yang harus diilhami dari pahlawan yang telah mendahului kita. Meski tugas para pahlawan telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, maka diharapkan muncul pahlawan-pahlawan baru yang membawa harapan dan melakukan tindakan terhormat membangun negeri. Ia juga menekankan jangan pernah lelah berbuat yang terbaik dan meneladani para pahlawan kita. Mereka adalah para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai Indonesia merdeka. Mari implementasikan sifat-sifat kepahlawanan di tengah masyarakat yang plural dan penuh atensi besar. Terakhir, Profesor Suyitno menyampaikan arahan langsung Presiden terkait pentingnya membangun solidaritas sekaligus soliditas. Sebagai modal sosial pembangunan, dibutuhkan dua kata kunci tersebut. Berita selanjutnya, Saifuddin sebagai pembina apel pagi di Balikat Keagamaan Palembang menyampaikan bahwa BDK Palembang berhasil meraih 12 poin penilaian baik dari tim audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepala BDK Palembang Saifuddin mengungkapkan hasil penilaian audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Saifuddin menyampaikan bahwa BDK Palembang berhasil meraih 12 poin penilaian baik dari tim audit. Pada Senin, 4 November 2024, audit ini berlangsung selama 10 hari dimulai dari Senin 21 Oktober 2024. Saifuddin menekankan pentingnya hasil audit sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kualitas kerja di BDK Palembang. Ini adalah audit pertama yang dilakukan secara menyeluruh di 14 BDK tanpa terkecuali. Saifuddin mengingatkan, ada beberapa pegawai yang masih belum sepenuhnya memahami tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Pentingnya pemahaman yang jelas agar tidak ada kesalahpahaman dalam menjalankan tugas. Di akhir sambutannya, Saifuddin mengajak seluruh pegawai untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga pencapaian yang telah diraih. Pemirsa, pelatihan jarak jauh tenaga teknis keagamaan bagi penghulu dan penyuluh agama di wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung telah dimulai. Pelatihan jarak jauh tenaga teknis keagamaan ini terdiri dari pelatihan penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan Angkatan 2, pelatihan media penyuluh berbasis teknologi informasi dan komunikasi Angkatan 1, dan pelatihan kerukunan umat beragama Angkatan 1, mulai dari Senin 4 November 2024 hingga Sabtu 9 November 2024.
Pelatihan ini dibuka oleh Kepala BDK Palembang Saipuddin. Ia mengatakan pelatihan ini sangat penting bagi aparatur sipil negara untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melayani masyarakat. Ia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan potensi individu ASN dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi dalam penyuluhan. Sebagai bagian dari pelatihan, peserta akan dilatih untuk membuat konten-konten edukatif yang dapat digunakan untuk membimbing masyarakat. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyiapkan ASN menghadapi berbagai tantangan ke depan, serta membantu mereka dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Semuanya sekarang kan serba digital, serba TIK. Penyuluh agama juga harus bisa menyesuaikan itu. Pembinaan perkawinan juga seperti itu, kita harus menjadi wadah tempat masyarakat yang ingin menyampaikan apapun tentang mau nikah, pas nikah, setelah nikah atau apa. Poinnya adalah dengan ini kita mampu menjadi mentor bagi mereka untuk memberikan pembinaan. Kemudian tentang kerukunan umat beragama, kita semua harus juga mampu memerankan posisi bagaimana bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya rukun, baik kita sesama internal maupun eksternal. 3 hal PJJ ini sangat penting sekali untuk menambah kompetensi ASN kita. Terima kasih. Berita selanjutnya, Widya Iswara BDK Palembang melakukan pendampingan implementasi kurikulum Merdeka berbasis komunitas atau IKMBK di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bangka Belitung. MTS Negeri 1 Bangka turut menjadi target pendampingan IKMBK BDK Palembang pada Kamis 7 November 2024. Kedatangan tim pendampingan disambut baik oleh Tusrespati SPD MPD, Kepala MTS Negeri 1 Bangka beserta jajarannya. Ia berharap pendampingan IKMBK ini menjadi produk yang baik untuk menciptakan anak-anak yang hebat dan bermartabat. Dr. Lili Suryani MSI Widya Iswara Ahli Utama didampingi Dr. Weldan FSMAP Widya Iswara Ahli Madya yang melakukan pendampingan. Menyampaikan bahwa kedatangan BDK Palembang kali ini untuk melihat praktik kerja IKMBK dengan proses berdiferensiasi, apakah benar-benar sudah diimplementasikan kepada peserta didik atau belum. Selain Widya Iswara, Panitia BDK Palembang Mona Arida Oktaria SIP, Tri Kurnia SE, Yani Lesmana Dewi SE, dan Prasetyo Nugraha STHIM juga hadir dalam pendampingan. Pemirsa, Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tanda tangani MOU dengan BDK Palembang untuk berkolaborasi dalam pembuatan video pembelajaran berbasis digital pada Senin 4 November 2024. Balai Diklat Keagamaan Palembang menerima kunjungan kerja dari Ikatan Guru Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk penandatanganan MOU, yakni kerjasama dalam pembuatan video pembelajaran di kanal LTP. Pada Senin, 4 November 2024, rombongan IGI yang dipimpin oleh Aswin, Ketua IGI Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, disambut dengan baik oleh Kepala BDK Palembang Saipuddin. Saipuddin menuturkan, dengan dijalinnya kerjasama secara resmi ini, dapat saling memberikan dampak positif satu sama lain. Ketua IGI Sumsel Aswin mengatakan, ia sangat mengapresiasi dibuatnya MOU ini dan dapat segera melaksanakan bersama-sama pembuatan konten di LTP. MOU yang barusan tadi ditandatangani oleh IGI Sumatera Selatan, pengurus wilayah dengan BDK Palembang itu sangat bagus sekali. Kami sangat mengapresiasi kerjasama ini, semoga bisa terlaksana kegiatan pembuatan konten pembelajarannya secara sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu aja, Pak. Demikian kabar LTV sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV sepekan lainnya. Studio LTV menerima pengajuan pembuatan video untuk menghasilkan video yang berkualitas. Daftarkan segera di link pada deskripsi box. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Atika Yusiferina dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa LTV TV-nya Balitbang.